Senang sekali karena pada hari ini saya Meta yang kini bertugas sebagai moderator dalam acara talk show dengan tema Tips Mengelola Keuangan di Masa Pandemi. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, kali ini saya bersama dengan Ibu Janti Sastro yang saat ini aktif sebagai tim keuangan di Yayasan Keluarga Semesta Nusantara. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai finance dan insurance profesional. Halo Ibu Janti, apa kabar? Baik Meta. Bagaimana dengan Meta? Saya juga sehat selalu. Semoga kita semua sama-sama sehat ya Bu. Ya. Sebelumnya pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya. Nah, sebelumnya Bu Janti, kalau boleh tanya, kira-kira apa sih dampak negatif dari PHK yang terjadi di Indonesia? Oke, baik. Sebelum saya berlanjut ke dampak PHK-nya, kita coba sama-sama mereview kembali ya. Jadi dari data tahun 2020 itu tercatat bahwa lebih kurang 2 juta pekerja di Indonesia dirumahkan atau di PHK. Dan secara global itu lebih kurang 1 miliar. Itu angka yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan global seperti Citibank, HSBC itu juga sudah mengurangi karyawannya dari mulai ratusan sampai ribuan. Contohnya HSBC tercatat 10.000 karyawan secara global yang di PHK dan dirumahkan. Bukan hanya di perbankan ya, dampaknya ini juga di otomotif. Kita kenal ya produsen mobil Honda yang di Jepang itu sudah merumahkan karyawannya lebih kurang 3.500 orang. Bahkan perusahaan teknologi seperti Huawei, HP itu juga kena dampak ya. Jadi ribuan karyawan juga dirumahkan. Di Indonesia sendiri, AirAsia sudah menutup kantor perwakilannya di Indonesia. Dan tercatat di Indonesia, karyawan di Indonesia untuk AirAsia itu sudah lebih kurang berdasarkan data tahun lalu itu ada 46 karyawan yang sudah dirumahkan. Garuda juga kena, Line Group juga kena. IKEA yang kita kenal dengan perusahaan retail itu 7.500 karyawan yang dirumahkan dan di PHK. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat dunia mengalami resesi ekonomi. Jadi bukan cuma Indonesia gitu. Karena pergerakan ekonomi dengan perusahaan ditutup, karyawan dirumahkan, perekonomian pasti anjlok, terjun bebas. Seperti itu. Nah, berarti perekonomian itu nggak berdampak hanya di Indonesia saja dong Bu, tapi juga secara mengglobal dan terlebih beberapa sektor-sektor perekonomian yang besar pun yang menunjang perekonomian dunia, mereka juga ikut anjlok akibat dampak dari COVID-19. Ya, betul sekali. Jadi ini akhirnya itu kalau kita tarik ke lingkungan yang lebih kecil itu membuat belanja rumah tangga, ekonomi rumah tangga terdampak. Bagaimana tidak? Karena si pekerja yang juga kepala rumah tangga itu mengalami penyusutan pendapatan, bahkan kehilangan pendapatan tetap seperti itu. Nah, terkait dengan pendapatan tetap nih Bu, pastinya beberapa masyarakat, beberapa kelompok masyarakat itu pasti juga berdampak juga dong. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah mengatur keuangan itu di tengah pandemi penting atau penting banget nih? Kalau menurut saya ini udah bukan penting atau penting banget. Ini udah merupakan keharusan yang harus kita jalani untuk setiap rumah tangga, terutama mengatur pengeluaran. Ya, coba kita bayangkan, tadinya kita terima bulat 100%, sekarang tinggal 50%, bahkan 0%. Nah, bagaimana kita biayai rumah tangga ini kalau misalnya kita tidak mengatur dengan baik, ya kan? Itu akan terjadi resesi, akan terjadi bukan cuma resesi, bahkan depresi gitu ke mental ya, karena belum siap dan sementara tuntutan untuk belanja itu tetap tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya coba ingin sharing ya, dan memberi beberapa tips bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola keuangan kita yang terbatas ini dengan bijak gitu, tanpa kita harus menghentikan spending, belanja, ya kan? Karena tidak ada solusi, kita tetap harus hidup, kita tetap harus membelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok kita, ya. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah
kita analisa dulu sumber penghasilan kita itu asalnya dari mana. Apakah dari sebagai karyawan kita punya penghasilan tetap atau gaji tetap dari pemilik atau dari bos kita gitu. Kedua, ataukah kita memang berusaha dagang, buka toko gitu. Nah, setelah kita analisa, itu sebagian pekerja kan mungkin ada yang diberhentikan, tapi penghasilannya tidak berhenti, turun jadi 50%. Tapi sebagian yang mereka penghasilannya dari toko, karena tokonya itu kena PSBB, kena lockdown, tidak bisa beroperasi lagi, artinya kan penghasilannya tertutup. Nah, dia harus gunakan uang yang ada untuk benar-benar efektif membelanjakan rumah tangga. Nah, setelah menganalisa ini, baru kita bikin prioritas. Ya, kita bikin prioritas mana yang wajib. Saya kategorikan 3. Dan wajib, perlu, dan ingin. Wajib itu seperti apa? Sudah pasti kita wajib beli kebutuhan rumah tangga. Beras, sayur, minyak, itu sudah wajib. Membayar sekolah anak wajib menurut saya, karena itu penting buat kelanjutan pendidikan anak kita. Anak kita sekolah perlu buku, itu perlu. Gitu loh. Kalau buku nggak bisa beli, fotokopi boleh nggak? Boleh. Nah, itu tetap perlu. Bukannya tidak kita cut sama sekali, ya udah kita bayar uang sekolah, tapi nggak perlu, itu kan penunjang ya. Lalu kemudian kategori yang ingin itu seperti apa? Ingin itu lebih ke buat kesenangan, ya, hiburan lah, nonton lah, jalan-jalan lah, ganti HP lah, ganti mobil lah, beli baju baru lah. Nah, menurut saya itu kita bisa coba kesampingkan dulu. Karena kenapa? Dana ini nanti kita bisa kumpulkan untuk kita tabung, itu lebih penting untuk saat ini. Nah, setelah kita bikin kategori prioritas, lalu kita baru analisa lagi, kita kurangi. Jadi jangan membeli yang saat ini belum perlu, yang saat ini masih berupa ingin gitu. Supaya duitnya ini benar-benar kita bisa manfaatkan. Karena kan sekarang penghasilannya sudah mulai terhenti atau mulai berkurang ya di masa pandemi ini, dan nggak tahu sampai kapan. Setelah kita coba mengurangi pembelian yang tidak perlu, kemudian kita coba gini ya, maksud saya cari penghasilan tambahan, atau sebelum kita mencari penghasilan tambahan, spendingnya itu lebih dikurangi, betul. Dan jangan tidak membeli yang perlu, dalam arti gini, ada diskon buy 3 get 2, ada promo besar-besaran di online, free ongkir lah, apa segala macam, terus kita jadi heboh, kayak panik buying, wah mau beli. Atau ada isu lockdown nih, PSBB nih, wah kita kumpulin dulu, jadi pada kumpulin, ke di gudang dulu. Yang ada malah nanti barangnya rusak, ya kan, malah kita buang, tidak bisa kepake. Itu artinya kan kita boros, kita tidak berhemat lagi gitu loh. Nah, itu kita harus jauh-jauhkan. Nah, belanjanya itu juga jangan, tips berikutnya itu belanja juga jangan pakai cicilan gitu. Maksud saya sekarang tuh banyak ya kartu kredit yang nawarin cicil 3 bulan tanpa bunga, cicil 6 bulan tanpa bunga gitu. Kebiasaan itu nanti menggulung. Oh, awal-awal kita ikut cicil 3 bulan ya, lama-lama jadi terus kan enak cicil nih 12 bulan. Kena bunga tuh akhirnya kita merasa nggak apa-apa, yang penting sekarang bayarnya kan cuma segini, nggak langsung bayarnya banyak gitu. Sebagai itu dihindari, karena kenapa? Lama-kelamaan itu akan terlilit utang, terlilit bunga cicilan, bahkan kalau lebih berbahaya lagi, cicilan kartu kredit yang berbunga, karena bunga kartu kredit itu luar biasa. Ya, apalagi ada gaung-gaung pemerintah tuh, DP 0%, 0 PPN, kita DP, terus kemudian kita nyicil, waduh. Itu mesti hati-hati. Buat mereka yang kelebihan duitnya banyak, ya mungkin nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang udah pas-pasan, itu sebaiknya itu di nomor 3-kan atau di nomor 5-kan. Ya. Nah, setelah itu tips apa lagi yang membuat kita benar-benar bisa meneruskan hidup ini dengan penghasilan yang terbatas? Kita bisa cari solusi dengan membuat apa? Mungkin masakan dijual online ya. Buat apa? Cari penghasilan tambahan, ya, buat
istilahnya nambah duit dapur lah, yang bisa kita gunakan nantinya buat tabungan atau dana darurat. Ya, dan kemudian yang terakhir jangan lupa tetap sisakan, alokasikan tabungan kita untuk dana darurat, karena kita tidak tahu kapan dana ini kita butuhkan dalam waktu keadaan yang mendesak seperti itu. Nah ini beberapa tips yang mungkin saya bisa sharing, bisa membantu para viewers atau teman-teman untuk bagaimana mengelola dengan bijak keuangan di masa pandemi ini. Mungkin kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau misalkan kita lebih bijak dalam menggunakan uang dan mengumpulkan uang itu akan bisa membantu perekonomian di dalam keluarga kita sendiri dulu. Betul. Nah, Bu Janti, kalau boleh tahu nih, rencana keuangan yang gimana sih yang bisa kita persiapkan di tengah pandemi COVID yang tidak pasti ini? Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan rencana pemerintah yang ayo dong kita bantu perekonomian negara, pemerintah supaya tidak makin terpuruk. Betul, pemerintah sedang mendorong itu. Bahkan untuk pergerakan perekonomian sejak tahun lalu pemerintah sudah meluncurkan yang namanya BTL supaya masyarakat ini punya lebih sedikit duit buat belanja. Gitu. Nah, Bu Janti, kan tadi Bu Janti sempat membicarakan yang tentang PPN, habis itu juga pajak 0%, DP 0%. Nah, itu kan secara nggak langsung pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk bisa melakukan pembelian atau purchasing untuk memutar roda perekonomian di Indonesia sendiri. Nah, menurut Bu Janti, kira-kira tipe belanja yang bagaimana sih yang sebenarnya yang seharusnya bisa mendukung perekonomian biar bisa lebih lancar dan juga tidak merugikan masyarakat secara langsung? Ya, gini Meta. Jadi memang pemerintah berusaha terus karena supaya bangkit dari terpuruknya resesi ekonomi. Ya, jadi dari tahun lalu sudah dikucurkan bantuan langsung tunai ya untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta kalau nggak salah, ada bantuan 1.200.000 selama 4 bulan. Tapi di tahun 2021 ini sudah terhenti karena pemerintah juga dana itu terbatas. Mulailah mereka meluncurkan Maret ini mobil 0% lah PPN-nya, bahkan BI sibuk promosikan DP rumah 0%, DP mobil 0%, beli properti gitu. Nah, ini memang tujuan pemerintah untuk supaya ekonomi ini berkembang. Namun kita sebagai masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga, kita juga harus bijak dalam spending atau mengeluarkan uang ini. Kenapa? Nggak mungkin kan kita dapur aja ngebulnya Senin Kamis terus kita cari pinjaman cicilan buat DP hanya karena promonya. Oh ya, 0 PPN ini hanya berlaku sampai Juni loh, nanti setelah Juni ini udah nggak berlaku. Tidak. Jadi kita coba bijak, berpikir bijak. Apakah tadi poin 1 sampai poin 6 ini sudah kita penuhi belum? Bukannya kita tidak mau mendorong pemerintah, tapi kan kita juga harus lihat kembali di dalam internal rumah tangga kita sudah cukup belum, sudah bisa belum, sudah ada kelebihan uang belum, dan kelebihan uang ini sudah kita alokasikan untuk dana darurat belum. Baru kita ikut yang program pemerintah. Nah, program pemerintah ini untuk menjaring siapa? Mungkin menjaring para pengusaha, para investor yang uangnya memang sudah banyak dan masih menunggu kebijakan lalu dituangkan supaya membantu ekonomi itu berputar. Jadi kita kalau bicara dari kacamata kebutuhan rumah tangga, ekonomi skala kecil rumah tangga, sebaiknya kita lihat dulu tips-tips yang tadi sudah saya sampaikan ini sudah terpenuhi. Kalau misalkan kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, baru deh ada option lain untuk membeli rumah atau membeli mobil ya. Karena itu juga mungkin bisa membantu sebagai instrumen investasi. Tapi nanti mungkin saya akan bahas lagi mengenai investasi itu seperti apa. Iya. Nah, mengenai investasi ini Bu, kan rumah itu kan menjadi salah satu investasi untuk saat ini. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya agak kurang sesuai karena kondisi pandemi yang nggak pasti kan membuat ketidakpastian juga nih dalam segi pemasukan ya. Nah, menurut Ibu Janti sendiri, instrumen apa sih
yang paling baik dan berisiko rendah, sehingga kita bisa mengalokasikan dana-dana hasilnya nih, pretelan ini tuh untuk hal lain. Oke. Ngomong-ngomong mengenai investasi, prinsipnya itu kita akan lakukan investasi kalau kita sudah memenuhi dana lebih. Ya, dana lebih dari mana? Dana kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok, kan seperti itu. Nah, di masa pandemi ini tentunya kita mau investasinya ini kita aman, menghasilkan return yang maksimal dan juga liquid dalam arti kalau kita butuhkan sewaktu-waktu bisa cepat cair. Kalau misalnya investasi rumah itu salah nggak? Mungkin nggak salah, tapi apakah liquid? Pertanyaannya. Kalau kita sudah beli, gampang nggak jualnya? Kan nggak seperti itu, ya. Kalau kita investasi mobil, benar nggak? Boleh, bisa kita pakai juga. Tapi ketika kita butuh, gampang nggak jualnya? Harganya jatuh nggak? Inflasi nggak? Mendatangkan hasil maksimal nggak? Nah, itu kita perlu analisa. Makanya sebelum kita memutuskan investasi seperti apa sih, instrumen seperti apa sih yang kita bisa pilih buat investasi, pelajari dulu manfaatnya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa, liquid nggak ketika kita mau cairkan. Karena saya bicara mengenai pandemi ini loh ya, tapi kalau misalnya nggak masa pandemi, nggak liquid nggak apa-apa, kan kita lagi nggak butuh, taruh aja nanti siapa tahu naik propertinya seperti itu. Nah, untuk saat seperti ini ada 3 instrumen investasi yang menurut saya cukup bisa memberikan return yang maksimal, tapi tentunya risikonya berbeda-beda. Dimulai dari deposito, ya. Kalau milih mungkin deposito itu aman karena sampai 2M dijamin oleh pemerintah. Tapi returnnya tidak kurang maksimal karena dia low risk dan low return, ya. Paling 3% untuk saat ini. Kemudian yang lebih tinggi lagi yang aman, obligasi pemerintah. Aman nggak? Aman karena dijamin oleh pemerintah dengan return lebih tinggi sedikit, 5-6%. Lalu kemudian liquid nggak? Mungkin tidak seliquid deposito. Kalau deposito kan kita bisa pilih 1, 3, 6 bulan, 1 tahun. Kalau obligasi dia rata-rata 2-3 tahun. Tapi namun kita bisa jual belikan sih setelah 6 bulan biasanya, mengikuti harga pasar. Nah, yang ketiga adalah fintech. Fintech itu adalah teknologi digital yang bisa melakukan simpan pinjam. Jadi kita kucurkan dana, nanti pengelolanya itu akan kumpulkan dana dan kemudian disalurkan buat peminjam. Nah, itu high risk karena kenapa? Bisa kemungkinan si peminjamnya itu gagal bayar dan nggak ada jaminan dari pemerintah. Gitu. Tapi memberikan return yang lumayan tinggi, 1 tahun bisa 18%, tapi risiko tinggi. Ataupun yang paling aman mungkin emas. Nah, apalagi sekarang kan gampang nih ya beli emas ya. Emas secara digital. Iya, dari kecil-kecil beli di online shop juga banyak. Itu mudah sekali gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi beberapa pilihan kalau kita mau investasi untuk saat ini. Topik nih Bu, kalau boleh tahu fintech itu apakah sama seperti saham atau berbeda Bu? Berbeda. Jadi ini pengelolanya si perusahaan fintech ini, dia itu akan mengajak orang mengumpulkan dana, berapa yang bisa kamu setor, kayak deposito gitu, kamu setor minimum 1 juta. Nanti dari yang kamu setor itu kamu punya account, dana itu dikumpulkan nanti akan disalurkan ke peminjam. Biasanya peminjamnya ini kecil-kecil UMKM, mereka akan pinjam 2 juta, bayarnya minggu depan, maksimum 3 bulan, gitu. Jadi ada aturan yang lebih pendek, dari 3 bulan itu nanti sudah dikembalikan. Begitu dikembalikan, mereka gunakan duit lagi, pinjam lagi ke orang lain. Nah, dari hasil yang duitnya kita nggak taruh di situ, dia akan dapat bunga. Kita akan dapat keuntungan berupa bunga, itu yang masuk ke account. Wah, jadi nambah ilmu lagi misalnya efek berbicara dengan Ibu Janti. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, mengenai tentang instrumen investasi, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih, salah satunya optional membeli asuransi itu adalah solusi yang cukup baik ya. Tapi apakah asuransi itu penting di kala COVID-19 ini? Mengingat kan kadang ada satu sisi kalau misalkan maaf ya, amit-amit misalnya kita kena COVID-19, kalau misalkan kita dirawat di rumah sakit itu pasti memakan atau membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tapi kalau misalkan
kemampuan membeli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari menurun, itu bagaimana mau mengalokasikan dana untuk membeli asuransi? Ya, memang ya kekhawatiran kita sekarang adalah jangan sampai sakit, ya. Apalagi COVID-19 gitu, karena memang pandemi ini lagi heboh. Padahal sakit yang lain juga penting gitu loh, bukan karena COVID gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai praktisi asuransi, kalau saya berbicara mengenai asuransi, bisa 3 hari nih. Tapi singkatnya adalah harusnya kita punya asuransi sebelum kita sakit. Itu prinsipnya. Ya, kenapa? Karena premi juga ditentukan ketika kita sehat. Justru kalau kita udah sakit, preminya sudah beda. Uang yang harus kita bayar sudah beda. Belum lagi kalau kita sudah pernah menderita beberapa penyakit, itu asuransi nggak apa-apa. Jadi waktu mulai ngisi perjanjian asuransi, kita juga harus hati-hati, harus pelajari benar mana yang di cover asuransi, mana yang tidak. Cuma kalau misalnya ditanya penting nggak? Penting. Saya akan bilang itu penting kalau kita punya dana lebih. Gitu. Kita bisa alokasikan untuk itu, untuk menjaga-jaga. Kalau misalnya kita perlu dana untuk perawatan, ya kita bisa dibayarkan oleh asuransi. Namun tetap lagi kembali kepada perjanjian asuransi itu, harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita sakit klaimnya nggak bisa keluar, lalu si orang yang udah beli asuransi atau pasien itu kecewa dan mulailah terjadi argumentasi dengan pihak asuransi. Yang satu merasa ditipu, yang satu merasa kok kamu membeli tanpa melihat dengan jelas, kita tidak menipu gitu. Kalau dimundurkan dengan dana terbatas, menurut saya mungkin kita bisa mulai dengan BPJS dulu gitu. Ya, yang relatif harganya itu bisa, preminya itu jauh lebih kompetitif lah ya ketimbang perusahaan asuransi nasional, jiwa nasional atau asuransi kesehatan nasional. Nah, mengenai tentang asuransi ini Bu, berarti itu cukup related dengan yang namanya manajemen keuangan di saat darurat nih. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, berapa sih kondisi keuangan yang ideal untuk baik orang yang single ataupun orang yang berkeluarga, itu berapa sih dana ideal yang harus dikumpulkan agar bisa menjadi dana darurat dari seseorang ya? Jadi idealnya dari penghasilan kita setiap bulan ya, ada baiknya 10%-nya kita alokasikan. Jadi kita mulai kumpulkan 10% dari setiap penghasilan bulanan kita untuk dana darurat. Nah, sebesar berapa dana darurat itu terkumpul baru bisa mencukupi, kan gitu. Sebenarnya itu bervariasi, tergantung pada saat mendesak kita keadaannya seperti apa gitu. Apakah keadaannya itu benar-benar membutuhkan dana besar atau cukup dananya segitu aja. Namun rata-rata ya dianjurkan bahwa idealnya alokasi atau saldo atau kumpulan dana darurat yang ideal buat seorang yang masih single, lajang, belum berkeluarga itu adalah besarannya 6 kali dari penghasilan bulanan gitu. Masih single kan ya Meta ya? Jadi kira-kira itu panduannya. 6 kali berarti. Ya 6 kali ya, minimum. Ya. Minimum. Kalau punya lebih itu lebih baik gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga itu kan menjadi pertanyaan, berapa sih anggota keluarganya? Nah, kita ambil yang ideal lah ya. Ibu, ayah, dan 2 anak, 4 orang. Nah, itu membutuhkan 2 kalinya. Jadi 12 kali dari penghasilan bulanan. Itu adalah perhitungan ideal dan minimum gitu. Jadi makanya saya bilang tergantung lagi. Nanti kalau misalnya ada yang punya besar, boleh saja. Karena dia menjaga-jaga, mungkin keadaannya udah lebih besar lagi, keadaan mendesaknya, makanya dananya bisa cukup. Seperti itu. Oke. Wah, jadi ilmunya tambah banyak lagi nih Bu. Terlebih buat kalau misalkan yang statusnya masih single kan, jadi kesempatan untuk menabung bisa lebih besar ya, dan bisa menyimpan uang lebih banyak lagi untuk kedepannya, apalagi di saat darurat mereka bisa mempergunakan uang tersebut untuk hal-hal yang dibutuhkan. Baik Bu, terima kasih atas talk show pada hari ini. Ini informasi yang sangat baik dan bagus sekali, sehingga nanti kedepannya para viewers pun bisa memanfaatkan sesi talk show ini untuk kepentingan dalam berumah tangga ataupun manajemen dalam keuangan. Dan boleh saya bantu simpulkan ya Bu, untuk
sesi talk show pada hari ini kesimpulannya adalah kita semua harus bisa belanja secara bijak. Karena kalau misalkan kita bisa lebih bijak dalam mengeluarkan uang atau spending money, kedepannya pun kita bisa berkesempatan untuk menyimpan uang lebih banyak lagi, sehingga diri pun merasa lebih aman untuk kedepannya. Dan juga jangan konsumtif, selalu bisa melihat kondisi atau timing dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan, atau memang yang sudah bisa membedakan lah ya, 3 jenis antara barang yang wajib perlu dan diinginkan. Iya, betul. Iya. Dan terakhir nih adalah kita harus mempersiapkan dana darurat kita Untuk menjaga ya. betul, untuk menjaga kedepannya agar kalau misalkan ada apa-apa, amit-amit, kita bisa memanajemen keuangan kita agar lebih baik dan kita bisa lebih tenang secara banyak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Janti. Semoga kita bisa berkesempatan untuk bertemu di sesi selanjutnya ya Bu. Terima kasih, sama-sama Meta. Oke, dan terima kasih juga kepada para viewers Maitreya Wira School. Saya Meta sebagai moderator, mohon izin mundur diri. Sampai jumpa.